Salam Ide Suara Indonesia. Nah, kayak Abang None Jakarta ya gini ya. Baik, selamat datang di Jambore Api yang kedua. Senang sekali bisa ketemu lagi. Dan bagi yang luring maupun yang daring, atau yang luring tapi sambil daringan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk panitianya. Ya, keren banget panitianya ya. Bikin acara seperti ini, banyak lombanya. Dan kalau dilihat dari tepuk tangannya bisa dibedakan loh katanya. Yang WI pertama, WI muda, madya, sama yang utama. Mau tahu? Tapi jangan sampai yang ada yang baper ya. Ini umumnya, ini kata temen juga sih. Kalau yang tepuk tangannya itu semangat, wah. Kemudian biasanya duduknya di paling belakang, itu katanya WI pertama itu ya, masih pertama, masih muda-muda, semangat tinggi, tapi tepuk tangannya agak lain. Biasanya tepuk tangannya itu juga sambil HP-an gitu ya. Itu biasanya mereka tuh udah mulai browsing-browsing tempat healing-healing terdekat mana, yang bisa untuk wisata mana, itu yang WI pertama. Nah, WI pertama itu biasanya bawa pointer lasernya khas. Pointer laser sejuta umat. Nah, ini biasanya pertama masih pakai ginian ya. Ini dulu zaman saya ya. Sekarang mungkin udah canggih-canggih. Khasnya berikutnya untuk yang tepuk tangannya agak beda. Biasanya tepuk tangannya itu sudah agak pelan ya, nggak seperti yang tadi ya. Wah, semangat gitu. Ya, tepuk tangannya pelan tapi kadang-kadang menerawang ini ya. Menerawang. Kemudian juga sepertinya mikir sesuatu, dan kalau ada yang lucu, tepuk tangannya agak telat. Itu biasanya WI yang awet muda biasanya ya. Jadi WI muda, yang mudanya udah lama walaupun udah tua. Nah, itu biasanya begitu sih kata teman begitu. Ya nggak tahu, mungkin mikir nggak naik-naik jadi madya, kemudian mikir cicilan nggak lunas-lunas, pointer laser nggak ganti-ganti. Kemudian kalau yang madya, nah biasanya ada beda lagi katanya ya. Madya itu katanya kalau tepuk tangan sudah sambil senggol kanan senggol kiri ya. Relasinya kan banyak ya. Wah, tepuk tangan gini, ngobrol kanan kirinya, kalau ketemu secara nasional tuh temannya udah banyak. Kalau yang pertama tadi tepuk tangan gini-gini, tapi biasanya yang sebelah-sebelahnya seangkatan, temen zaman latsar, dan biasanya yang seumuran. Tapi kalau yang madya bisa udah ke yang tua-tua, yang muda-muda, itu dia udah kenal semua. Udah jadi cukup senior di situ ya. Dan tepuk tangannya juga udah semangat gitu. Biasanya udah ganti pointer laser mungkin ya. Ya, kemudian yang utama gimana? Nih ditunggu-tunggu yang utama gimana? Biasanya tepuk tangannya elegan ya. Duduknya juga beda. Biasanya duduknya di depan, nyender gitu ya. Wah. Kemudian ngobrolnya juga berwibawa gitu ya. Dan biasanya ada buahnya di depannya. Kalau di depan ya, yang belakang tadi, yang pertama nggak pakai buah. Yang di depan biasanya ada buahnya, ada karangan bunganya. Dan ada bedanya juga. Kalau yang paling di depan biasanya utama yang dulu pernah jadi pejabat. Ya, jadi seperti itu tuh katanya, jangan baper ya Bapak Ibu, mohon maaf. Gosipnya begitu. Oh ya, perkenalkan saya Rahmat, saya Widai Suara BKKBN yang berusaha memeriahkan Jambore kedua ini, yang saya sangat mengapresiasi panitia yang mendesain, keren banget. Tepuk tangan dong untuk panitianya. Ya, kalau sifatnya terlalu akademis biasanya cukup menakutkan, tapi kalau modelnya akrab dan banyak kreativitas, inovasi yang ditampilkan, kita jadi semangat ya harapannya. Dan dengan seperti ini, kita semua jadi makin bersemangat untuk menunjukkan apa kreativitas kita, apa inovasi kita, dan kita bisa sekalian dolan juga ya. Ini ngomong-ngomong, yang di belakang udah biasanya berkurang ini ya. Wah, mana yang pertama ya? Udah healing-healing. Saya mau cerita-cerita sedikit aja ya tentang Widai Suara. Widai Suara itu menyenangkan ya, kalau kita rasakan selama ini ya, ada senangnya, ada yang ya, tapi kita syukuri aja lah, semuanya senang gitu aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terkadang masyarakat itu kalau
kami berkunjung. Jadi BKKBN itu kan kadang-kadang WI-nya ditugaskan untuk pelatihan langsung ke masyarakat, jadi nggak cuma melatih PNS saja. Nah, di masyarakat itu kalau kedatangan dari instansi itu biasanya kan yang datang atau yang rawuh itu kan yang pejabat-pejabat itu ya. Itu biasanya kan stylenya khas ya, stylenya mesti di belakang meja di depan itu, kemudian menjelaskan dengan sangat berwibawa, suaranya berat begitu ya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, saya akan menyampaikan itu seperti itulah, walaupun nggak semua ya, tapi biasanya gitu. Tapi kalau yang datang itu WI atau yang ditugaskan untuk ke Dispo itu WI, nah biasanya suasananya jadi berbeda. Nah, biasanya bedanya apa? Nah, biasanya kan pertama-tama kan dari ekspresinya ya WI itu kan walaupun baru sedih, tapi harus bisa acting untuk bisa energik, powerful. Itu biasanya ada selingan-selingan joke maupun ice breaking. Nah, itu yang biasanya berbeda. Nah, senangnya itu kalau waktu kita sudah selesai, mereka kita pastikan sudah jelas semua. Wah, itu biasanya ada yang minta selfie, minta dihalalin. Setelah mengajar, kemudian mereka ini terinspirasi, mereka kemudian memiliki semangat baru. Wah, itulah semangat kita semua. Nah, yang ngajar juga semangat kalau setelah ngajar ada yang datang bawa stohmap, lah itu yang kita tunggu-tunggu, tanda tangan, kadang minta rekening atau ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Nasi kotak misalnya. Ya, itu senang kalau di masyarakat itu menyenangkan ya. Bapak Ibu sekalian, dari setiap hurufnya ternyata bidai suara itu ada artinya. W ya. Walau W itu walau terkadang dipandang sebelah mata, tapi semangatnya selalu membara cerdaskan bangsa. Ya. Kemudian I. Ingin selalu berinovasi, berkreasi dan aktif menghidupi api. Wah, benar nggak Bapak Ibu? Kita hidupi api ya, jangan sampai nggak aktif ya. Kemudian D. Dalam hatinya tulus, berharap amanah dunia dilalui dengan mulus. Ya. Kemudian Y. Apa ya? Yang diharapkan SDM Indonesia bangkit lebih kuat. Indonesia tangguh, utuh, makin hebat. Ya, bener ya Bapak Ibu ya. Kemudian A. Nah, ini ya, A ya. Asa selalu ada, upaya selalu dijaga demi keluarga bahagia sejahtera dan Nusantara jaya. Bener nih. Dan jangan lupa ikut KB ya. Dua anak lebih sehat. Kemudian I. Integritas tegas dijaga. Beramal dan harta halal jadi martabat dirinya. Ya, kita harus bisa memberikan contoh ya di suara. Ya walaupun jarang ngurusi uang ya, yang diurusin mungkin hanya yang terkait JP, jangan sampai korupsi JP juga ya. Jadi harus menjadi semangat kita untuk menjaga martabat diri. Udah, kemudian S. Apa ini? S adalah selera humornya tinggi, jangan sampai ada hati yang tersakiti. Hindari yang saru sara agar tidak disomasi. Amit-amit ya. Jadi kalau kita di kelas itu memang harus banyak joke-nya, tapi joke jangan sampai body shaming, jangan sampai menghina orang, dan harus netral juga, jangan sampai kemudian menjelekkan suatu kelompok, suatu ormas, suatu yang sifatnya itu justru memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian B, wajahnya selalu ceria, walau kadang dipaksa. Ya bener nggak ya? Jadi kalau di kelas kadang-kadang kan kita pas baru capek, kadang-kadang di online itu juga kadang kita baru kurang tidur, tapi ketika di depan peserta pelatihan, wah acting kita harus bisa, harus senyum ceria, energik, inspiratif, dan juga membawa atau mengundang mereka untuk bisa ikut dalam semangat kita. Gitu. Ya, acting perlu ya. Kemudian setelah W adalah A. Yang A inilah aktif belajar, membaca, bertanya, menulis dan berlatih, bicara akan membuat orang bisa. Nah ini jangan sampai merasa sudah baca sekali terus selamanya bisa, padahal ilmu selalu berkembang, dan kalau kita ada ilmu baru tulis. Kemudian R, WI itu ramah, sopan, santun, berwibawa. Sesekali tebar pesona nggak apa-apa, asal jangan modal tampang belakang. Ya, tampang keren boleh ya, tapi kalau pulang belajar nggak mau nulis, nggak mau berinovasi, males untuk update kemampuan literasi komunikasi digitalnya, wah itu kalau keren seperti itu ya kurang. Kalau keren hanya fisiknya, harus keren juga intelektualnya, attitude-nya, dan juga bisa keren untuk menjadikan perubahan yang
bagus di masyarakat, harus bermanfaat ya. Kemudian A, adil, jujur, arif, bijaksana. Karena di pundaknya ada amanah jadi guru bangsa. Berat ya, di pundaknya kita ini semua ada amanah dari bangsa kita tercinta ini untuk bisa menjadi guru bangsa. Mencerdaskan orang di sekitar kita. Kita selalu bisa harus update, menambah ilmu, dan juga bisa caranya untuk bisa memberikan ilmu dengan cara yang mudah. Sesuatu yang sulit kita buat lebih ringkas, bisa lebih mudah dipahami gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Jadi semoga API selalu jaya di darat, laut, dan udara, dan kita semua API di Indonesia ini bisa makin solid, makin inovatif, kreatif, dan juga bisa memberikan kemanfaatan bagi semua anggotanya. Baik, dari saya cukup. Rahmat, selamat mengikuti Jambore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.